wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran, siapa yang terlebih dahulu memimpin doa? Saya, Bu. Ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Selanjutnya, sebelum kita mulai pelajaran, sama-sama kita melafazkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Ibu akan mengabsen ya kehadiran Ya, Bu. anak-anak. Aulia Melati, Hadir, Bu. Eka Nurhaini, Saya, Bu. Nurul, Hadir, Bu. Jamson, Gak hadir, Bu. Rahmat Ramadan. Gak hadir, Bu. Kemana orang ini ya? Kok nggak hadir? Mencari bini. Nah, nanti kasih tahu sama mereka ya, agar hadir jam ibu nanti ke depannya. Ya, Ya, Bu. Bu. Baiklah, kita pada hari ini akan belajar mengenai kelangkaan sumber daya dan kebutuhan manusia. Jadi, kebutuhan hidup manusia. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan hidup manusia itu yang pertama adalah keadaan alam. Maksudnya keadaan alam di sini cuacanya yang berbeda. Ada yang contohnya di gunung, di daerah pantai, contohnya memakai pakaian yang agak tipis karena suhu yang ada di daerah pantai akan sangat panas dibandingkan cuaca yang ada di pegunungan. Di pegunungan itu sangat dingin. Jadi mereka memerlukan kain tebal atau baju tebal untuk digunakan di daerah sana. Yang kedua, agama dan kepercayaan. Di sini juga termasuk agama dan kepercayaan. Jadi, ajaran agama Islam melarang umatnya untuk memakan babi karena babi sangat haram bagi umat Islam, dan bagi orang Hindu sapi juga begitu, mereka tidak boleh memakan sapi. Begitulah ajaran yang kita anut, berbeda-beda. Yang ketiga, adat istiadat. Adat istiadat di sini tradisi kita mempengaruhi baik perilaku maupun tujuan hidup kelompok bermasyarakat. Akibatnya tradisi yang berbeda akan menimbulkan kebutuhan yang berbeda. Kita di sini tradisi kita Melayu. Kita kalau adat pernikahan contohnya kita menggunakan ada namanya bordah, terus endeng-endeng. Jadi kalau adat Jawa berbeda lagi. Mereka ada seperti jarang kepang, ada kalau pengantinnya itu mecahkan telur. Kita sangat berbeda sama mereka kalau dari segi adat istiadat. Yang kedua, jenis-jenis kebutuhan. Kita di sini juga sangat berbeda kebutuhan. Yang pertama, kebutuhan berdasarkan intensitas, yaitu kebutuhan primer. Kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok bagi kita, seperti itu yang paling utama untuk kita perlukan. Siapa yang tahu contoh dari kebutuhan primer? Ya. Antara lain makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal. Jadi kebutuhan di sini yang Anda sampaikan, makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal. Ini adalah hal pokok yang harus kita penuhi dan harus wajib ada untuk kita. Inilah pokok utama kebutuhan kita. Yang kedua, kebutuhan sekunder. Kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan pokok. Setelah kita penuhi kebutuhan pokok tadi, kita bisa memenuhi kebutuhan sekunder atau pelengkap.
Siapa yang tahu contoh kebutuhan sekunder? Saya, Bu. Ya, Ibu. Radio, perabotan rumah tangga, pendidikan, tas, sepeda motor, meja, kursi, alat tulis, dan olahraga. Ya, bagus. Di sini kan setelah itu kita akan melanjutkan mengenai kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier ini adalah kebutuhan yang bisa didapat dan dipenuhi setelah kebutuhan primer yang dipenuhi dan kebutuhan sekunder. Ini hanya beberapa orang saja yang dapat memenuhinya. Siapa yang tahu contoh kebutuhan tersier? Saya, Bu. Ya, Kebutuhan tersier antara lain kebutuhan rumah mewah, perhiasan, berlian, dan mobil mewah. jadi kan kita di Indonesia ini tidak semua orang kaya. Jadi hanya beberapa orang saja yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Sekian dari penjelasan Ibu. Sebelum kita menutup pelajaran, alangkah lebih baik kita mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.